Alhamdulillah wa syukrulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis nomor 812. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir ibn Abdillah qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i fadlil ma, rawahu Muslim. Wa zada fi riwayatin an bai'i dirabil jamali. Wa an Jabir ibn Abdillah, dan terima dari Jabir bin Abdillah, qala, ia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an bai'i fadlil ma, menjual kelebihan air. Rawahu Muslim, telah meriwayatkan hadis ini Imam Muslim. Wazada fi riwayatin, dan dalam satu riwayat ada tambahan wa an bai'i dirabil jamal, dan dari upah mengawinkan binatang. Apa ya? Wa an dirabil jamal, dan upah dari persetubuhan unta. Jamalun itu unta ya. Wa an Jabir bin Abdillah, dan terima dari Jabir bin Abdillah, qala, ia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang an bai'i fadlil ma, menjual kelebihan air. Rawahu Muslim, telah meriwayatkan hadis ini Imam Muslim. Wazada fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat ada tambahan wa an bai'i dirabil jamali, dan dari upah persetubuhan binatang. Hadis yang kedua nomor 814. 813-nya sama dengan hadis di atas. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i habalil habalah. Wa kana bai'an yabta'uhu ahlul jahiliyah. Kana rajulu yabta'ul jazura ila antun tajjanna qatu summa tuntajjul lati fi batniha. Muttafaqun alaih wal labdu lil Bukhari. Wa anhu, dan terima dari Ibnu Umar juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, melarang an bai'il habalil habalah, dari jual beli habalatul habalah. Pernah dengar habalatul habalah di kita? Baru ya. Bahasanya jual beli habalul habalah. Nah, lalu apa yang disebut jual beli habalul habalah? Wa kana bai'an yabta'uhu ahlul jahiliyah, dan ini merupakan jual belinya orang-orang jahiliyah dulu. Bagaimana bentuk jual belinya? Karena rajulu adalah seseorang yabta'ul jazura, membeli binatang sembelihan, ila antun tajjanna qatu, sampai seekor unta melahirkan, summa tuntajjul lati fi batniha, kemudian melahirkan juga unta yang ada di perutnya.
Bisa dipaham? Nih. Nanti saya terangkan. Jadi habalul habalah itu ya, orang membeli unta, tapi untanya itu yang akan dilahirkan oleh unta yang sekarang sedang di dalam perut unta. Salam. Jadi unta, yang dibeli itu unta yang akan lahir dari unta yang sekarang belum lahir. Tanduk itu teh habalul habalah. Unta ini unta yang akan melahirkan nih, unta bunting. Lalu orang beli unta, tapi bukan unta yang ini. Tapi unta yang akan lahir dari unta yang akan lahir. Jadi unta yang ini lahir, nah nanti kalau unta yang baru lahir ini bunting melahirkan, nah unta yang itu yang dibeli. Itu namanya habalul habalah. Ada persamaan di kita jual beli gitu? Enggak ada ya? Banyak padahal. Nanti kita akan menjelaskan berkaitan dengan 3 hadis ini, ya. 3 hadis berkaitan dengan jual beli. Pertama, menjual atau hukum menjual kelebihan air dari keperluan. Jadi air sisa keperluan kita. Pertama. Kedua, menjual bibit binatang. Jadi kita punya jantan dikawinkan dengan binatang betina punya orang, lalu orang bayar kepada kita. Nah gitu. Ini tidak boleh dalam agama. 2. Yang ketiga, tidak boleh dilakukan oleh umat Nabi jual beli habalul habalah seperti tadi. Hadis yang pertama dari Jabir bin Abdullah, Nabi SAW melarang an bai'i fadlil ma, menjual air sisa keperluan atau kelebihan air dari keperluan. Ini tidak boleh dijual. Contoh, kita punya sumber air baik di tanah kita atau di tanah umum. Cuma kita yang pakai air itu. Misalkan ada satu sumur. Lalu kita pakai air itu untuk keperluan kita. Untuk minum, untuk toharoh, bersuci, untuk menyiram tanaman, begitu ya. Untuk keperluan mandi dan sebagainya. Lalu air itu masih banyak. Nah, sisa keperluan kita. Lalu air itu dijual kepada yang lain. Atau orang lain datang untuk membeli. Maka menjual belikan air seperti itu haram dalam agama. Tidak boleh. Lalu bagaimana menjual sumurnya? Boleh enggak? Cai teu menang teh. An bai'i fadlil ma. Kalau ada air sisa keperluan kita, ya, kelebihan, lalu kita jual. Ini tidak boleh. Bagaimana kalau sumurnya yang dijual? Boleh enggak? Sumurnya yang dijual, boleh. Yang enggak boleh itu, kita punya sumber air, lalu airnya dijual selebih dari keperluan kita. Ini yang enggak boleh. Nah, dalam hadis ini Imam As-Sun'ani menjelaskan, wal hadis dalilun ala annahu la yazuzu bai'u ma faddola minal ma an kifayati sahibihi. Seorang tidak boleh menjual air sisa keperluan dirinya.
Qolal ulama, para ulama menyatakan wasuratu dzalika ayyanbu'a fi ardin mubahatin. Yang dimaksud di hadis ini, kalau di satu tanah mubahatin yang tidak ada pemiliknya, ada sumber air keluar dari bumi. Summa yabdulu an kifayatihi, kemudian ia memakai sumber air itu. Lalu banyak sisa dari keperluannya. Maka sisa dari keperluan air yang ia pakai tidak boleh dijual atau dijual belikan. Malah palaisa lahul man'u, maka tidak boleh baginya al man'u, menghalang yang lain untuk mempergunakan air itu. Wa kadza idza tahoda hupratan, begitu juga kalau ia bikin satu sumur fil ardi, di satu belahan bumi, di tanah. Mamlukatin, dan tanahnya milik dia. Jadi orang bikin sumur di tanah miliknya. Yajma'u fihal ma', ternyata di sumur itu banyak airnya. Au hafaro bi'ra payaski minhu, atau dia bikin satu kolam air yang disiram dari air hujan. Jadi pinuh nanti kuci hujan. Wa yaski ardahu falaisa lahul man'u ma faddola. Lalu ia pergunakan airnya, kalau ada sisa air itu maka ia tidak boleh melarang orang untuk mempergunakan air itu. Jadi sumur orang, kita yang punya sumur itu, lalu kita gunakan airnya. Kira-kira airnya itu milik siapa? Kita kan punya sumur, bikin sumur, lalu keluar airnya. Air itu milik siapa? Milik siapa? Milik Allah. Bisa paham begitu? Tapi hak kita yang punya sumur. Beda-beda ini. Ini biar paham dulu. Kalau kita punya sumur, menggali sumur, airnya bukan milik kita, tapi milik Allah. Cuma air di sumur itu jadi hak kita. Karena kita yang punya sumur. Nah gitu. Karena hak kita, air dari sumur itu boleh digunakan oleh kita. Karena memang hak kita. Nah, lalu selebih dari keperluan kita, tidak boleh kita melarang orang lain menggunakan air itu. Saya paham begitu. Kenapa? Karena air bukan miliknya. Cuma hak dia saja. Haknya. Karena air itu milik Allah. Sedangkan Allah membagikan air untuk semua makhluknya. Makanya tidak boleh sumber air milik kita ya, digunakan oleh orang lain, kita melarang. Ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena air bukan miliknya. Apalagi sumber air itu ada di tanah milik orang. Misalkan tanah tidak ada pemiliknya. Ada sumur. Ini kan digunakan, haknya siapa? Hak bersama. Nah, milik siapa? Milik Allah. Bagaimana kalau tanahnya itu milik kita? Maka air yang keluar dari sumur itu hak kita. Tapi tetap miliknya bukan milik kita. Tapi milik Allah. Bisa paham sampai di sana? Wadhahirul hadis. Dan dari hadis yang di atas, yadullu ala annahu yajibu alaihi badlu ma faddola an kifayatihi li syurbin au tuhurin au sakyin au sakyi zar'in.
Dan dengan hadis di atas jadi bukti dan dalil bahwa orang yang punya sumber air lalu ada kelebihan dari keperluan yang ia gunakan, maka ia wajib untuk mendermakan air itu kepada yang lain untuk minum, untuk bersuci, atau untuk menyiram tanaman milik mereka. Oh gitu cai mah. Beda kan? Kalau kita punya ya harta yang lain beda. Kalau air itu tanahnya milik kita, maka air yang keluar dari tanah itu hak kita. Tapi tidak jadi milik. Milik siapa? Milik bersama. Karena itu milik Allah. Begitu. Teruskan. Biar ini paham dulu nanti bagaimana permasalahan yang terjadi di kita. Banyak kan yang jualan air. Ini saja jual air. Ini jual air kan? Boleh nggak jual seperti ini? Teruskan dulu. Wa ila misli hadza al-imamu Yahya. Nah, Imam Yahya menyatakan hal yang sama fil hatobi wal hasis, begitu juga mengenai al hatob kayu bakar, wal hasis dan rumput-rumput. Jadi ayat tah mun urang boga tanah ya lega, lalu di sana banyak kayu bakar dan rumput yang tumbuh di tanah kita. Maka rumput itu jadi hak kita tapi bukan milik kita. Kalau ada yang ngambil rumput di tanah kita, haram kita melarang. Aneh ya. Kenapa seperti itu? Ya. Ini aturan dalam agama nih. Ya. Makanya Imam Yahya menyatakan al-hatab wal hasis ya, sama hukumnya kayu bakar dan rumput yang tumbuh. Summa qala innahu la faidatan li idni sahibihil ardi. Bagi orang yang ngambil kayu bakar dan mengambil rumput di tanah milik seseorang, maka dia tidak perlu minta izin untuk mengambil rumput. Coba. Nanti pas gak dengan di kita. Tidak usah minta izin. Kenapa? Li'annahu laisa lahu man'uhu. Karena yang punya tanah tidak diperbolehkan untuk melarang orang cari rumput. Sekalipun di tanah miliknya. Jadi rumput, kayu bakar, air. Nanti ditambah dengan hadis lain milhun, garam. Kalau kita punya tanah sumber garam, tidak boleh orang lain dilarang untuk ngambil garam di sana. Seperti itu. Nah ini ada yang agak beda dengan kebiasaan kita ya. Memang hukumnya seperti itu. Nah kenapa tidak perlu izin kepada yang punya tanah? Karena memang yang punya tanah terlarang dalam agama untuk melarang orang ngambil rumput di tanahnya. Wa yahrumu alaihi man'uhu. Dan haram bagi yang punya tanah itu menghalang-halangi orang yang ngambil rumput di tanahnya. Fala yatawaqqafu duhuluhu alal izni. Oleh karena itu tidak mesti izin kepada yang punya tanah, tidak perlu. Kalau ngambil buah-buah di tanahnya ya tentu saja izin. Tapi mengambil rumput di tanah milik dia tidak usah izin. Itu aturan dalam agama. Kenapa? Rumput bukan milik dia. Gitu. Rumput mah milik bersama begitu. Karena itu milik Allah. Siapapun boleh ngambil begitu. Nah, tentu saja nanti kalau ada ya ini sekedar kesopanan saja. Misalkan ya,
Pak, saya mau ngambil rumput di kebun Bapak. Itu kesopanan saja. Ya, kesopanan. Secara hukum tidak ada. Gitu. Sah-sah saja. Jadi tidak disebut mencuri, tidak. Ya, tidak disebut mencuri. Kenapa? Dalam agama terlarang orang yang punya tanah, ya, jika ada orang mengambil air di tanahnya, mengambil rumput atau kayu bakar. Nah lalu bagaimana aturan izin dalam agama? Yang ada aturan izin itu ya apabila seorang masuk dari di rumah orang. Lain di tanah orang bukan. Tapi kalau yang punya tanah punya rumah lalu ia masuk ke rumahnya minta izin dulu. Gitu ya. Itu pun idza kana fiha sakanun, apabila di rumah itu memang ditempati oleh yang punya. Baru ada kewajiban untuk istidzan, minta izin. Wa amma idza lam yakun fiha sakanun, tapi kalau rumah itu rumah kosong ya, tidak diisi, tidak ada penghuninya. Faqad qala ta'ala, Allah Ta'ala sudah berfirman dalam surat An-Nur ayat 29. Nah ini aturannya dalam agama. Laisa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghairu maskunatin. Ya. Tidak jadi masalah buat kamu antadhulu buyutan untuk masuk ke satu rumah ghairu maskunatin yang tidak ada penghuninya. Fiha mata'un lakum, yang kamu ada keperluan di rumah itu. Menang. Plus. Tapi kalau ada penghuninya maka wajib minta izin, dengan kata lain wajib mengucapkan salam. Sampai Nabi menetapkan 3 kali salam tidak dijawab pulang. Tidak boleh maksa untuk masuk rumah. Tidak boleh. Ini aturan. Kita bertamu pun begitu. Ketika kita bertamu ke satu rumah, Assalamualaikum. Enggak jawab. Assalamualaikum. Enggak ada yang 3 kali salam pulang. Itu ketentuan dalam agama. Jadi tidak boleh Gusti lu kali salam teh ngajentul we nungguan. Gak boleh. Ini aturan dalam agama. Makanya kalau kita namu ya awet-awet. Assalamualaikum. Hei ketrokan gitu ya. Ketrok deui tong wae salam. Nanti setelah lama Assalamualaikum kedua. Ini kan hitungannya sampai 3. Karena kalau sudah 3 kali tidak ada yang jawab, kita wajib pulang. Begitu. Makanya ya diawet-awet gitu. Tong waka, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sudah balik gitu. Jadi ada aturan seperti itu ya. Wa manih tafaro bi'ron au nahron. Nah, bagaimana kalau orang bikin sumur atau bikin aliran air? Ya, kalau sekarang ya bikin paralon, saluran air begitu. Fahuwa ahaqqu bima'ihi, maka ia menjadi orang yang berhak terhadap air itu. Tapi wala yamna'ul padlata an ghairihi, tapi tidak boleh melarang orang menggunakan sisanya. Jadi kita bikin saluran air, ada sisa kita. Lalu orang lain perlu, tidak boleh dilarang, tidak boleh ditolak. Biarkan saja. Gitu. Innal ma haqqun lil hafiri la milka. Nah ini bahasanya. Air itu hak si pembikin. Nunyian sumur boga hak karena cai sumur.
nunyian saluran cai boga hak karena saluran cai na eta. Tapi la milka, lain milik. Kalau milik pun jadi hak kita yang tidak boleh ya diganggu yang lain. Kalau hak nanti yang lain juga punya hak, begitu. Kita berhak, yang lain pun punya hak, begitu. La milka. Kama huwa qaulu jama'atun minal ulama, sebagaimana apa yang disampaikan oleh sekelompok besar para ulama yang disebut jumhurul ulama. Fa inna alaihi badlal fadlati, maka bagi orang yang berhak terhadap air itu wajib mendermakan kelebihan air li ghairihi bagi yang lain. Wajib itu. Orang boga sumber cai, lalu kita sudah menggunakan air itu ada kelebihan, maka lebihnya itu wajib didermakan kepada yang lain. Tidak boleh dijual, ya, dermakan. Apa dalilnya? Para ulama menyatakan kelebihan air tidak boleh dijual, dermakan, kasih kepada yang lain. Dalilnya hadis riwayat Abu Daud. Annahu qala rajulun. Seorang dari sahabat pernah berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Masyai'u alladzi la yahillu man'uhu. Apa saja yang jika orang mau menggunakan, aku haram atau tidak halal menghalangnya. Jadi kalau orang mau, aku tidak boleh menghalangi kemauan orang itu. Apa saja yang ditetapkan dalam agama. Qala, Nabi menjawab, al-ma'u, apabila orang perlu air. Sekalipun air itu hak kamu, jika kamu sudah tidak mempergunakannya, maka itu boleh dipakai yang lain dan wajib bagi kamu mendermakan kepada yang lain. Satu, air. Qala, kata orang itu, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, masyai'ul ladzi la yahillu man'uhu. Lalu apalagi yang jika orang perlu itu aku tidak boleh menghalanginya. Qala, Rasul menjawab lagi, al-milhu, garam. Ya, kalau orang punya lahan yang di sana bisa bikin garam, lalu orang butuh garam, tidak boleh dilarang. Silahkan saja, begitu. Wa apada anna fi hukmil ma al milha. Dengan hadis ini jadi keterangan bahwa hukum air itu setara dengan hukum garam. Jadi uyah jeung cai mah sarua gitu. Kalau kita butuh itu hak kita dipakai, tapi selebihnya tidak boleh melarang orang untuk mengambilnya. Wa ma syakalahu wa misluhu, dan bentuk yang hampir serupa dengan itu. Seperti apa? Al-kala'u, seperti rumput. Air, ya, kayu bakar, garam, rumput. Paman sabako bidawabihi ilal ardi mubahatin fiha gusbun. Siapa yang bawa ternaknya di satu tanah, ya, tanah lapang, yang di sana tumbuh rumput-rumputnya, maka boleh baginya mengambil rumput di sana buat ternaknya. Pawa ahaku, maka dia berhak biro'ihi untuk membawa hewan ternaknya di sana. Madamat pihi dawabuhu, selama ia suka di sana.
Fa'idha horojat minhu falaisa lahu bai'uhu hatta. Tapi kalau dia sudah meninggalkan rumput itu tidak boleh dijual kepada yang lain. Ini ada lapang misalkan yang rumputnya subur. Lalu kita punya ternak, ya, dibawa ke sana untuk makan rumput di sana. Nah, setelah kita tidak menggunakan lapang itu, ya, lapang rumput itu, lalu kita tinggalkan dan kita jual kepada yang lain. Ini tidak boleh. Pek bisa ngangon domba di dia mata, pe mayar ka kuring. Da ieu mah hak kuring. Nah, ini tidak boleh. Ini rumput, ya. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan mata airnya yang dijual? Airnya nggak boleh dijual. Tapi kalau sumurnya boleh nggak dijual? Gitu. Air yang ada di sumur itu tidak boleh dijual. Selama ia tidak benar-benar darurat. Nah, jadi ada nih. Boleh nggak orang jual air? Kalau dia madarat itu diperbolehkan. Selama ia tidak madarat tidak boleh. Seperti apa ya? Orang madarat jual air. Nabi SAW pernah menyampaikan satu hadis. Ini hadisnya. Li ayyakhudha ahadukum habalan fayakhudhu huzmatan min hatobin fayabi'a dzalika fayakfi biha wajhahu khairul lahu min ayyas alan nas u'tiya au muni'a. Seorang yang bawa tali kemudian ngambil kayu bakar lalu diikatnya. Kemudian ia membawanya dan menjualnya untuk keperluan dirinya. Maka ia lebih baik ketimbang ia minta-minta kepada yang lain diberi atau tidak. Ini hadisnya. Kan tadi saya sudah sebutkan kayu bakar tidak boleh dijual, kan begitu. Kayu bakar tidak boleh dijual. Karena itu milik bersama. Nah, lalu ketika orang membutuhkan biaya hidup, ketimbang minta, kata Rasul, lebih baik cari kayu bakar kemudian dijual. Hasilnya dipakai makan. Daripada dia minta-minta untuk makan. Artinya menjual kayu bakar dalam kondisi seperti itu dibolehkan. Tapi kalau dia leluasa, tidak madarat, tidak boleh. Nah, sekarang bagaimana dengan air? Kan sama hukumnya. Air tidak boleh dijual. Tapi dalam keadaan seperti itu, maka air boleh dijual. Kalau dia madarat. Artinya nu ngajual cai mah benar-benar darurat secara hukum begitu. Jadi jelema fakir butuh pisan secara hukum nih. Tapi sekarang tidak begitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan sumber airnya? Boleh nggak dijual? Qala sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang bersumber dari sahabat Jabir. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "May yastari bi'ra rumatan yuwassi'u biha 'alal muslimin falahul jannah." Kata Nabi, dulu itu ada namanya bi'ru rumatan. Ada satu sumur yang disebut sumur rumatan. Nah, itu milik Yahudi. Airnya jernih, kemudian tidak pernah habis. Dan orang-orang muslim minum di sana. Jadi kebutuhan air orang-orang muslim pada saat itu ngambil dari bi'ru rumatan, milik Yahudi itu. Lalu saat itu Nabi SAW menyatakan, ya,
mayyastari bi'ru rumatan. Jadi sumur itu oleh Yahudi mau dijual. Lalu Nabi menyatakan siapa yang mau beli sumur ini. Yang dengan sumur ini yuwassi'u biha alal muslimin. Akan membantu untuk menutupi kebutuhan kaum muslimin. Karena nanti kebutuhan air kaum muslimin tidak minta lagi ke Yahudi. Tapi kalau sumur ini dibeli oleh orang muslim, maka orang-orang muslim ngambil air dari milik orang muslim. Dari hak orang muslim. Falahul jannah kata Nabi. Siapa yang mau beli sumur ini maka Allah menjanjikan surga. Pastaroha Utsman bin Affan. Lalu sumur itu dibeli oleh Utsman bin Affan. Nah dengan hadis yang ini jadi bukti dan dalil menjual sumur yang di sana ada mata air dibolehkan dalam agama. Meuli nak menang, ngajual lagi menang. Yang enggak boleh menjual air yang keluar dari sumur itu sisa keperluan kita. Ini yang enggak boleh. Beres yang ke satu. Yang kedua, Nabi SAW melarang umatnya untuk menjual bibit binatang. Ya, jadi kita punya jantan, sok dikawinkeun tah jeung nu betina tapi harus bayar sekian. Meuli bibit binatang. Ini tidak boleh dalam agama. Yang beli dan yang jual haramun. Dua-duanya haram. Tidak boleh. Nah kemudian yang terakhir. Jadi dari hadis yang tadi. Satu menjual air selebih dari keperluan. Ini yang tidak boleh. Kedua ya. Mengambil upah dari persetubuhan binatang. Dua. Dan yang ketiga jual beli habalul habalah. Nah habalul habalah ini diterangkan dengan hadis nomor 814. Dari Ibnu Umar bahwa Rasul SAW melarang umatnya untuk jual beli habalul habalah. Dan ini praktek perdagangan orang-orang jahiliyah dulu kata Nabi. Bagaimana prakteknya? Kana rajulu yabi'ul jazura ila antun tajjan naqatu summa tuntajjul lati fi batniha. Seorang membeli binatang yang binatang itu akan lahir dari binatang yang sekarang masih dalam perut ibunya. Ini yang enggak boleh. Jadi meuli nama ayeuna dicicil terus sampai lunas nanti ya. Lalu binatang yang mana yang dibeli? Binatang yang akan lahir dari binatang yang sekarang masih ada dalam perut ibunya. Kumaha lamun jalu? Nu lahirna teh. Kan ini kan yang dibeli itu yang dikandung oleh binatang yang sekarang ada dalam kandungan. Nah, bagaimana kalau yang lahir jantan? Nungguan engkewe nu lahir bikang. Bisa paham begitu? Ini yang dilarang dalam agama. Gak jelas kan? Bahwa itu teh jalu atau bikang nu dikandung teh. Pokoknya mah nungguan engkewe nu lahir teh bikang, tah nu bikang eta ngandung deui tah anakna kakara. Jadi milik yang beli begitu. Inilah yang tidak boleh dalam agama dan ini merupakan praktek jahiliyah dalam jual beli dulu. Nah kemudian apa penyebab tidak bolehnya seperti itu? Pertama, Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan wa illatun nahyi, penyebab terlarangnya jual beli habalul habalah jahalatul ajli, lantaran tidak jelasnya al ajli waktu. Waktuna iraha tete
binatang yang akan lahir dari binatang yang sekarang dalam perut. Ya nanti kalau melahirkannya betina kemudian mengandung. Bagaimana kalau yang lahir yang jantan? Nanti saja tunggu bunting lagi yang betina. Begitu. Ini yang pertama. Jadi tidak jelas waktunya kapan. Gak tahu. Nanti saja kalau ada yang lahir betina. Begitu. Wa dhahaba ila sani Ahmad wa jama'atun min a'immatil lughah. Sedangkan pendapat yang kedua juga menyatakan tak bolehnya jual beli seperti itu. Apa penyebabnya? Wa illatun nahyi, penyebab tidak bolehnya huwa kaunuhu bai'un ma'dumin. Karena jual beli seperti itu, jual beli barang yang tidak ada. Panauh barang nagi acan, can aya, gitu. Ma'dum, barang yang tidak ada. Wa majhulun, dan tidak diketahui. Kapan? Ya. Terus anu lahirna teh sehat atau gering? Lintuh atau begang? Majhulun, masih tidak diketahui. Ghairu makdurin, dan tidak ada ukuran. Sampai kapan? Gitu. Tidak ada. Wa huwa dahilun fi bai'il gharar, dan kalau seperti itu maka jual beli seperti itu masuk dalam kategori jual beli goror, untung-untungan. Maka jual beli goror seperti itu jelas-jelas diharamkan dalam agama. Sebagaimana Nabi menyatakan dalam hadis Muslim dari sahabat Abi Hurairah. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasad wa an bai'il gharar. Nabi melarang jual beli lempar batu dan jual beli goror, untung-untungan. Jadi dengan 3 hadis ini Nabi melarang kita sebagai umatnya, satu, menjual kelebihan air yang kita pergunakan, dan itu hak kita. Kedua, mengambil upah dari persetubuhan binatang apapun. Dek hayam, dek naon we, gak boleh. Yang ketiga, jual beli habalatul habalah, yaitu membeli binatang yang akan lahir dari binatang yang sekarang masih dalam perut ibunya. Inilah 3 hal yang dilarang dalam jual beli, dan ini ditetapkan dengan hadis qat'i yang diajarkan Rasul kepada kita. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kekuatan kepada kita untuk selalu mencari ilmu sekalipun dalam bab muamalah. Barakallah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.